Api berkobar hebat dan membakar 4 kendaraan yang terparkir di sebuah lahan kosong di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Bukan tebak. Diketahui kebakaran berasal dari tumpukan triplek yang berada di lahan kosong tersebut. Tiupan angin kencang membuat api menyambar ke 4 kendaraan yang terparkir. Di antaranya sebuah sepeda motor, mobil jenis sedan, dan 2 truk box. Seputar puluhan warga yang menutup paksa akses jalan menuju tempat pembuangan sampah liar. Ya, sempat terjadi kericuhan antara warga dan sekelompok massa yang diduga pengelola TPS liar tersebut. Dengan memasang portal permanen, puluhan warga menutup akses jalan menuju TPS liar di wilayah Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu siang. Sempat terjadi kericuhan antara warga dan sekelompok massa yang diduga dari pengelola TPS liar saat dilakukan pemasangan portal. Namun, kericuhan dapat diredam oleh pihak kepolisian yang berada di lokasi. Keberadaan TPS liar sudah sangat meresahkan warga. Pasalnya asap pembakaran sampah sudah mengganggu lingkungan, ditambah bau tak sedap dari tumpukan sampah. Menurut Ketua RT Perumahan Panorama Bukit Cinere, upaya penutupan TPS liar sudah sejak 2009, namun tidak ada pengawasan dan ketegasan dari pemerintah Kota Depok. Ada kebakaran hebat juga, sudah sampai waktu itu para petugas sudah datang, damkar, polisi, kemudian tentara, Pemda juga sudah datang, tapi nggak ada tindak lanjut yang nyata di sini. Dan sekarang dampaknya sudah semakin meluas. Dulu hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang ngerasainnya. Tapi sekarang hampir semua di wilayah sekitar sini, sekitar radius sekitar 10 kilometeran sudah ngerasain asapnya. Sedikitnya 9 perumahan di wilayah Cinere yang terdampak. Dan berharap adanya tindakan tegas dari dinas terkait untuk menutup keberadaan TPS ilegal tersebut yang sudah sangat meresahkan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Ini pemirsa, pemerintah Kabupaten Bogor kembali membongkar bangunan liar di kawasan Puncak Bogor. Ya, udah ini pembongkaran ini pun diwarnai teriakan pedagang yang tak terima. Kiosnya ini dibongkar. Penertiban sejumlah kios liar di kawasan Puncak Bogor sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang berteriak menolak kiosnya dibongkar. Petugas pun sempat mengamankan seorang pedagang yang berusaha melawan petugas. Pembongkaran ini merupakan bagian penataan kawasan Puncak tahap 2 di jalur Puncak Cisarua dalam rangka penegakan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Penertiban kali ini menargetkan 196 bangunan liar mulai Gantole hingga Puncak Pas. Sementara penertiban tahap 1 dilaksanakan pada Juni 2024 lalu dengan menggusur 331 lapak pedagang. Sementara itu pemirsa, bajing loncat mencuri ikan dari truk terbuka pengangkut ikan yang sedang antri masuk ke gerbang tol Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara dan viral di sosial media. Ya, pelaku yang berjumlah 1 orang ini berhasil bawa kabur ikan sebanyak 1 karung. Pelaku bajing loncat mencuri sejumlah ikan dari dalam wadah yang diangkut truk terbuka saat antri di gerbang tol Mabar, Belmera, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang beraksi seorang diri ini berhasil membawa kabur ikan yang diduga diangkut dari kawasan pelabuhan perikanan Gabion, Belawan. Aksi bajing loncat di kawasan tol Belmera, Belawan, Medan, Tanjung Morawa sangat meresahkan. Para pelaku sering melempar truk mobil bak terbuka pengangkut ikan yang melintas di kawasan tol Belmera jika tidak berhenti dan tidak memberi uang. Bahkan tidak sedikit para sopir memodifikasi mobilnya dengan besi pelindung di bagian kaca depan dan samping agar aman dari lemparan batu pelaku bajing loncat. Daerah sini banyak di Kampung Salam ini, jalan tol ini banyak. Banyak Pak ya? Ini kemarin tuh banyak, 2000 Kasih sekarang dibuat dilempar orang itu. Oh, kalau nggak dikasih mau buat anarki juga. Para sopir berharap petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dapat memberantas pelaku bajing loncat agar masyarakat yang melintas aman dari kejahatan.
Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita ke informasi terkait diduga selingkuh ada seorang ibu muda di Pekanbaru nih Gede, yang dianiaya oleh suaminya. Betul, tidak terima atas perlakuan suaminya itu, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Seorang ibu muda mendatangi kantor unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru Riau. Dirinya ingin melaporkan kasus KDRT yang dialaminya. Korban mengaku dianiaya berulang kali di bagian kepala dan muka. Korban juga mengalami luka lebam di bagian mata kiri. Menurut korban, pemicu KDRT berawal dari sang suami cemburu dan curiga terhadap dirinya dituduh selingkuh. KDRT yang dilakukannya udah sering oleh suami menurut klien saya. Tetapi yang puncaknya itu adalah pada tanggal 8 bulan 6 kemarin, 2024. Klien saya dipukul. Dan itu waktu kejadian itu langsung kita visum, kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum dan meminta hasilnya apa. Dalam hal ini klien saya mengalami goncangan batin dikarenakan dipisahkan dengan anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun setengah. Dari laporan tersebut, pelaku sudah diamankan oleh polisi. Yang telah menikah sejak 14 Februari 2024 di dalam sebuah mobil di Jalan Haji Imam Munandar sekitar pukul 22.30 menggunakan tangan dengan cara menampar wajahnya berkali-kali, mengenai mata kiri hingga menyebabkan luka dan lebam, lalu memukul kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri. Dari hasil kita sudah melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara di Polda Riau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusef Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, ini ada puluhan orang yang mendatangi Kapolres Bangkalan melaporkan kehilangan telepon genggam saat pagelaran musik di alun-alun setempat. Betul, dan salah satu pencopet ini berhasil ditangkap dengan barang bukti belasan telepon genggam hasil curian. Suasana konser musik di alun-alun Kota Bangkalan berubah riuh saat salah seorang pencopet berhasil ditangkap dari kerumunan penonton. Pelaku diamankan anggota TNI dan diserahkan ke Mapolres Bangkalan. Lebih dari 50 penonton yang menjadi korban copet pun langsung mendatangi Polres Bangkalan. Pelaku pencopetan handphone ini diduga beraksi secara berkelompok dan berbagi tugas, sehingga berhasil mengelabui banyak orang. Dari hasil pemeriksaan pelaku, polisi menemukan 13 handphone hasil curian di dalam tas pelaku. Jaga ini, ya, dibawa ini kan bukti kepemilikan, ya, ada emailnya, nanti dibawa ke kita, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, tetap kita terima. Intinya ada Facebooknya ya. Oh ya. Kita kan nggak bisa kan? Oh ya. Kan kita sini ada emailnya, ya. Intinya ada Facebooknya, kita terima laporannya. Puluhan korban pencopetan handphone lainnya berharap polisi bisa menangkap kawanan pencopet tersebut agar tidak ada kejadian serupa terjadi di Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, putra dari pedangdut Macica Mokhtar, Muhammad Iqbal menjadi salah satu pengunjuk rasa yang ditahan pihak kepolisian. Ya, Muhammad Iqbal ini akhirnya dipulangkan usai pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Putra dari pedangdut Macica Mokhtar, yaitu Muhammad Iqbal, dipulangkan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Muhammad Iqbal ditangkap bersama ratusan demonstran saat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu. Ia bahkan tidak mengerti alasan polisi menangkapnya, karena saat peristiwa kerusuhan terjadi ia hanya berniat meminta perlindungan pada aparat yang bertugas. Saya berinisiatif lah menghampiri dua
aparat yang tidak berseragam mungkin ya. Saya sampaikan bahwa Pak, saya tidak rusuh, tolong antarkan saya ke depan, saya mau keluar, saya takut ada batu lempar-lemparan. Terus dari kedua orang tersebut menyampaikan kalau udah kamu jalan aja ke depan, aman kok. Sementara itu, dari pemeriksaan lebih lanjut, polisi menetapkan 19 tersangka yang diduga terlibat kerusuhan. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami, kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan, dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan DPR RI Jakarta menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini diwarnai dengan kericuhan hingga menyebabkan sekitar 300 peserta unjuk rasa ditangkap aparat. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Dan Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah telah menyetujui peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, persetujuan ini diambil dalam rapat dengar pendapat pada hari Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Komisi 2 DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham menyetujui perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. DPR menegaskan bahwa hasil rancangan PKPU ini merujuk secara utuh pada putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tanpa ditambah dan dikurangi sama sekali. Terima kasih Pak Menteri. Secara material kita sudah sepakat bahwa revisi PKPU nomor 8 itu rujukannya alas hukumnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bulat-bulat, strict, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Jadi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 baik amar maupun penjelasannya. Nah, jadi pagi ini hanya proses formilnya saja, mungkin nggak terlalu lama, dan kami juga langsung mengundang. Biasanya kan kalau rapat konsultasi itu unsur yang hadir adalah DPR yang diwakili oleh Komisi 2, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan wakil pemerintah biasanya dari Kemendagri. Tapi hari ini kami tambah dengan mengundang Kemenkumham. Jadi ada dirjen, salah satu dirjen yang diutus oleh Menteri Hukum dan HAM. Menkumnya datang. Menkumnya justru Menkumnya yang datang. Ya ini kami sengaja mengundang. Sementara pemirsa, hari ini DPR dan KPU mengesahkan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, dengan disahkannya PKPU ini, maka peluang Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta dengan diusung PDIP semakin terbuka lebar. Minggu pagi, Komisi 2 DPR menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, Menkumham, dan Mendagri di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Komisi 2 DPR mengetok perubahan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Isinya menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Memang betul, kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul ya keinginan
kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur. Dengan disahkannya PKPU yang mengakomodasi putusan MK, maka harapan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta kembali terbuka. Sabtu siang, Anies menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta untuk membahas visi misinya dalam memajukan Jakarta. PDIP yang mengantongi 14,15% suara di Pileg DPRD DKI Jakarta bisa mengusung calon gubernur sendiri. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP Partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu, Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama. Bahas pasti. Ya, kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget ya Pak, salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Insya Allah ya. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan kepatuhan Anies jika seandainya resmi diusung PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya ini usai Mahkamah Konstitusi membuat putusan terkait dengan batas usia di Pilkada, Partai Solidaritas Indonesia memastikan Kaesang tidak akan maju di kontestasi Pilkada 2024. Nah, kepastian ini disampaikan Sekjen PSI sendiri, Raja Juli Antoni. Teka-teki kemungkinan majunya Kaesang Pangarep di Pilkada 2024 dijawab Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaesang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada ya, di 2024 ini. Jadi clear ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaesang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau ya terkait urus surat tidak dipidana itu gimana? Ya, saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaesang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah ya. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat gitu ya. Jadi sambil komunikasi berjalan hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu ya
proses administrasinya berhenti, dan dari Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi, ya. Kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju, kan karena memang juga ada ruang konstitusionalnya dengan keputusan MA, ya. Kemudian beliau eligible untuk maju. Nah, setelah keputusan MK ada, ya Mas Kaisang mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam kontestasi. Oke. KPU juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah mengikuti putusan uji materi Mahkamah Konstitusi tersebut. Pasca putusan itu, semua administrasi Kaisang pun dihentikan. PSI menyatakan taat konstitusi dan mengikuti sepenuhnya putusan MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isu putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono menaiki private jet saat bepergian ke Amerika Serikat ramai diperbincangkan warganet. Ya, nama Erina pun ini menjadi trending topik di media sosial X. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, keduanya diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari unggahan Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya. Nampak tampilan kaca jendela pesawat yang diabadikan Erina dalam sebuah foto menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan keduanya menyewa jet pribadi pun semakin kuat setelah beredarnya foto dari akun media sosial kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, yang berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Warganet pun ramai memperbincangkan dugaan ini. Nama Erina bahkan menjadi trending topik di media sosial X dengan jumlah lebih dari 143.000 cuitan. Sementara menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni enggan berkomentar lebih lanjut. Ya, itu bagian dari dinamika demokrasi. Itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, karena terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi dari PSI melihat itu wajar saja ya? Melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini? Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal kan. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep, saya mengurus partai ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDI Perjuangan membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Iya, akankah hal itu terrealisasi? Berikut informasinya. Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Didampingi juru bicaranya Sahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, kedatangan Anies disambut langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDI Perjuangan Jakarta. Pertemuan membahas sejumlah program-program pro rakyat, termasuk politik tata ruang hingga kelestarian lingkungan. Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya tak menampik kedatangan Anies akan membuka kemungkinan PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Anies maju bersama PDI Perjuangan dengan melihat penyamaan visi misi dalam demokrasi. Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Insya Allah ya. Sementara itu saat ditanya apakah akan nurut dengan PDI Perjuangan jika benar akan diusung, Anies tak menjawab langsung, tapi mengatakan semua dilakukan demi amanat konstitusi cita-cita bernegara, mewujudkan Indonesia bersatu. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa
beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memang mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya benar akan diusung PDI Perjuangan. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. KPU sendiri memastikan akan mengikuti putusan MK terkait aturan pilkada, yang artinya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon sendiri di Pilkada Jakarta. Jadi, apakah Anies yang dimaksud? Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil ini menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. Ya, RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya makin banyak semakin bagus siapa. Ya pemirsa, sosok Jelita JJ saat ini ramai jadi perbincangan publik setelah mengungkap gaya hidup serta dugaan gratifikasi dari pejabat. Iya, ini 2 hari ini viral ya. Betul sekali. Di FYP terus ya. Ini pemirsa, Jelita JJ adalah istri dari Farid Irfan Siddiq yang saat ini memegang jabatan di wilayah Kabupaten Bintan. Nama JJ mencuat setelah menanggapi ramainya komentar miring kepada menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, yang mengunggah perjalanannya dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Dalam pesan pribadi yang ia kirim pada salah satu akun media sosial, Jelita membantah bahwa perjalanan Erina dan suaminya Kaesang menggunakan fasilitas negara. Ia kemudian menceritakan pengalaman keluarganya yang sering difasilitasi pengusaha saat bepergian ke luar negeri. Unggahan pesan JJ dalam akun X ini menuai beragam komentar dan mendapatkan sorotan tajam dari publik, terutama terkait gaya hidup pejabat. Baik, di bulan Oktober, sehingga memang kalau misalkan hari ini kita podcast, itu umur saya masih 28 tahun. Masih 28 tahun. 29 tahun. Oke, ditunggu bentar lagi. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Ferry Amsari, dan kami juga sudah menghubungi Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Namun yang bersangkutan ini belum merespon. Iya, kita sapa terlebih dahulu, ada narasumber kami. Selamat pagi. Pagi, Mas Budi. Apa kabar Bang Ferry? Alhamdulillah baik. Iya, Bang Ferry pasti juga mengikuti ya apa yang sedang ramai ini ya di sosial media. Ini kalau orang Jawa ini menyebut ada istilahnya ini, anak pola bopo keprada. Jadi anak bertingkah, orang tua yang kena imbasnya begitu. Oh, ini tapi bukan anak. Bukan anak. Bukan anak. Tapi mertua yang kena imbasnya. Iya, kalau menurut Bung Ferry seperti apa nih, Bung Ferry, Anda melihat situasi ini? Ya mungkin ada semacam tabiat di pejabat dan keluarga kita, keluarga para pejabat kita yang terbiasa ya menerima tingkah laku gratifikasi tertentu yang berkaitan dengan jabatannya. Itu yang menyebabkan sesuatu itu dianggap lumrah dan tersampaikan dan dianggap biasa-biasa saja. Padahal kalau diperhatikan delik tindak pidana korupsi, itu bisa menjadi delik tindak pidana korupsi, dan bahkan kalau tidak hanya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, tetapi juga di Undang-Undang
penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, yang melarang kemudian keluarga dan pejabat dan keluarganya untuk menerima sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, kita bisa membaca itu dari apa yang disampaikan oleh keluarga pejabat tertentu, bahwa itu sudah menjadi tabiat atau kebiasaan bagi keluarganya kalau mau bepergian ke luar negeri difasilitasi oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian kita bisa ketahui itu sebenarnya tidak diperbolehkan, dilarang, bahkan bisa menjadi tindak pidana korupsi. Ya, meskipun orang atau pejabat ini tidak meminta ya, Bung Ferry ya, itu secara sukarela misalnya diberikan karena ya hubungan baik aja, pertemanan, itu juga tidak diperbolehkan sebenarnya? Tidak diperbolehkan. Jadi bahkan dalam konteks tidak sekedar dari konteks penyelenggara negara ya, dalam konteks agama itu bahkan juga tidak diperbolehkan. Dari mana saja angle-nya, menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan itu dilarang. Baik Mas Ferry, ini kasus-kasus seperti ini apakah memang betul sering terjadi dan apakah pernah ditindaklanjuti sendiri oleh Mas Ferry? Ya, saya pikir sering kali terjadi ya, beberapa peristiwa kita sudah bisa baca dan lihat di bahkan proses pengadilan, misalnya kasus Pak SYL ya, anak cucunya yang membutuhkan kebutuhan tertentu, salon gitu ya, mau sunat juga ya, difasilitasi oleh oknum-oknum tertentu. Dan itu bagi saya dijelaskan di pengadilan sebagai semacam gratifikasi yang bisa dikatakan merupakan tindak pidana. Kita juga bisa lihat bagaimana ada fasilitas pesawat ya terhadap anak dari orang nomor 1 di Republik ini yang juga dikaitkan dengan peristiwa JJ itu, dan itu juga merupakan gratifikasi. Saya mau menceritakan ada satu peristiwa ketika di tahun 2013 seorang gubernur Virginia waktu itu, istri dan anak-anaknya menerima sesuatu dari sebuah perusahaan kosmetika ya, parfum kalau saya tidak salah, dan di saat itu sang gubernur sedang mau maju untuk kedua kalinya di pilkada. Nah, di titik itu orang sudah menganggap itu gratifikasi dan seorang pejabat tidak boleh menerima segala sesuatu, baik melalui dirinya atau keluarganya. Waktu itu istrinya yang menerima semacam hadiah gitu ya, parfum gitu ya. Itu sudah dianggap sebagai sebuah gratifikasi. Bayangkan ini fasilitas pesawat begitu ya, fasilitas pergi ke luar negeri. Lalu pejabat itu mengatakan tidak ada relasinya dengan hubungan kerjanya, padahal segala sesuatu yang akan mempengaruhi ya, kerja-kerja yang diamanahkan undang-undang kepada dirinya, maka itu bisa dikatakan sebagai gratifikasi. Jadi dia diberikan itu pasti bukan karena faktor lain, pasti karena dia sedang menjabat. There's no such thing as a freelance gitu ya? Nah, tidak ada makan siang gratis, itu betul sekali. Dan saya pikir ya pejabat-pejabat harus sadar itu. Kalau tidak ada korelasinya hari ini, ke depan ada korelasinya itu. Setidak-tidaknya kalau untuk aparat penegak hukum, orang-orang ini tidak akan diperkarakan kasusnya. Oleh karena itu ya memang tidak diperkenankan aparat penegak hukum atau kemudian penyelenggara negara menerima segala sesuatu. Kalau mau diperhatikan di Undang-Undang 2899 itu tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, mereka itu bahkan dilarang menerima sesuatu yang diperkirakan nanti akan mempengaruhi kerjanya. Bahkan kalau nggak ada terlihat hari ini ada relasinya, ke depan juga bisa saja terjadi dan dia itu dilarang. Baik Mas Ferry, ini kan kalau untuk pejabat yang menerima ini sudah jelas tidak boleh dan ada sanksinya ya gede ya. Tapi untuk mungkin para pengusaha-pengusaha yang memberikan kepada para pejabat-pejabat ini bagaimana Bapak memandangnya? Betul, ada nggak sih? Ada nggak sih hukumannya gitu ya? Ketentuan khusus yang mengatur tentang pemberian kepada pejabat negara begitu, yang ditujukan khusus kepada para pengusaha nih misalnya? Ya, korupsi itu baik berupa gratifikasi, suap dan lain-lain, dia tidak bisa berdiri sendiri.
yang ada itu hanya yang menerima, tidak mungkin. Pasti ada yang memberi. Nah, kedua-duanya itu tindak pidana gitu ya. Tinggal kemudian aparat penegak hukum menegakkan ketentuan undang-undang. Kalau mau diperhatikan ya, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya undang-undang tindak pidana korupsi itu berkaitan semua dengan upaya-upaya memberikan dan menerima segala sesuatu. Bahkan berupa janji saja tidak diperbolehkan. Coba bayangkan, dia menjanjikan sesuatu kalau kasus ini selesai, atau ke depan kalau ini Anda amankan, maka saya akan berikan sesuatu. Bahkan janji itu tidak boleh. Apalagi sudah ada pesawat charteran, begitu ya, layanan menuju perjalanan luar negeri, apalagi pemberian tas, ya, hadiah tertentu, ya sudah pasti dilarang. Janji saja dilarang oleh penyelenggara negara. Dan oleh karena itu pemberi janji pun pasti kena, karena tindak pidana korupsi tidak bisa satu pihak sendiri. Ya, Bung Ferry, kalau kita juga sudah mendapatkan klarifikasi gitu dari Kejaksaan Agung bahwa jangan menyimpulkan terlebih dahulu dengan informasi yang saat ini berkembang terkait adanya gratifikasi maupun menyeret Mahkamah Agung, dan kemudian jangan sampai mengeneralisir. Tanggapannya seperti apa, Bung Ferry? Itu cara berkomunikasi yang tidak tepat. Yang bukan publik yang menyimpulkan, tapi keluarga dari pejabat kejaksaan yang menjelaskan ke publik. Jadi bukan publik yang dipersalahkan. Harusnya aparat penegak hukum itu super sensitif. Yang dipersalahkan jangan publik, jangan kesimpulan publik yang disalahkan, tetapi bagaimana pejabat yang keluarganya menyatakan telah terjadi gratifikasi diperiksa. Jadi aneh kalau aparat penegak hukum kalau bertemu dengan dirinya dan jajaran korupsnya, dia selalu mencoba menyanggah dan mempersalahkan publik. Harusnya dia periksa dan dia tahu ada masalah dengan pernyataan itu, dan memang harus ada pemeriksa internal di tubuh kejaksaan yang memastikan nama baik kejaksaan dan korupsi kejaksaan tidak ternoda dengan tingkah laku dari keluarganya. Apakah menantu itu yang salah paham, seolah-olah fasilitasi atau tidak, itu urusan pemeriksaan di kemudian hari. Nah, anehnya kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya di Republik ini selalu mencoba mencuci diri dengan mempersalahkan publik. Itu salah betul cara. Ya, mungkin satu terakhir ini ya, Bung Ferry, dari adanya kasus ini menurut Anda perlu nggak ditindaklanjuti dari Kejaksaan maupun KPK? Ya perlulah. Ini terang benerang ada informasi telah dilakukannya sebuah tindak pidana, kok diam gitu ya. Kan kejaksaan ya betul-betul harus bergerak di ruang seperti itu. Ya baik itu internal kejaksaan ya, maupun kemudian lembaga atau institusi lain seperti KPK. KPK itu kan dibentuk sebagai lembaga yang membenahi institusi lain, terutama aparat penegak hukum. Iya, baik ya. Terima kasih ya Mas Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, sudah mau bergabung bersama kami hari ini di iNews Today. Semoga sehat selalu. Beraktivitas kembali, Bung Ferry. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI mulai 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Ya, KPU menetapkan parpol atau gabungan parpol harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah supaya bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Di tanggal 27 dan 28 Agustus pendaftaran dibuka pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sementara di hari terakhir, yaitu pada tanggal 29 Agustus, pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi hingga 23:59 malam. KPU DKI Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyudinata menjelaskan keputusan KPU Jakarta ini telah mengakomodir
putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Putusan KPU ini kami menetapkan pertama syarat perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5%, dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai berikut. Untuk hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan tanggal 28, kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Untuk hari terakhir, Kamis tanggal 29 Agustus, kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 23.59.